Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Insya Allah selama 45 menit ke depan kita akan membahas seputar fikih, adab dan juga tauhid yang dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai pagi ini? Mbak Eva sehat. Baik. Alhamdulillah sehat dan baik ya untuk memulai kajian kita pada pagi hari ini. Dan pemirsa tentunya saya ingatkan kepada Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas sirah nabawiyah ya Kiai ya, sejarah hidup Nabi. Mungkin pertanyaan pertama soal bagaimana kemudian Rasulullah ini memperjuangkan kehormatan dan hak-hak dari kaum saya nih kayak kaum Hawa, kaum perempuan. Kayaknya temanya pesanan Mbak Eva nih. Untuk mengangkat apa yang sekarang itu dipahami seolah-olah Islam itu bias gender. Betul. Padahal prinsip dasarnya bagian dari memuliakan wanita di dalam Islam itu banyak sekali ayat Quran yang mengingatkan bahwa asal kehidupan ini itu tidak bisa kecuali antara laki-laki dengan perempuan. Di situ ada Nabi Adam, di situ ada Ibunda Hawa misalnya yang kemudian melahirkan anak keturunannya. Makanya ayatnya kan diingatkan kita bahwa Allah itu ya ayyuhalladzina amanu wahai ya ayyuhan nas ya wahai para manusia inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian semua itu min zakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Setelah itu akan berubah misalnya rasnya, sukunya, bangsanya, apapun. Tapi nanti inna akromakum, yang paling mulia di sisi Allah itu yang bertakwa. Tidak lagi melihat apakah itu laki-laki ataukah itu perempuan. Itu ilustrasi yang pertama. Yang kedua, ketika laki-laki hidup dan perempuan hidup, itu ternyata saling membutuhkan. Tidak mungkin laki-laki bisa hidup sempurna di bumi Allah ini, kecuali dia memiliki pasangannya perempuan. Dan perempuan itu tidak akan sempurna, kecuali dengan laki-laki. Bahasa Qur'annya ini, kalau ngaji sama Prof. Quraisyhab ya, kata Prof. Quraisyhab itu indah banget. Ketika Allah menggambarkan antara laki-laki dengan perempuan yang berbeda gender, itu dibahasakan dalam Al-Quran itu libas, pakaian. Pakaian itu sejatinya apa? Pakaian itu kan fungsi utamanya menutupi. Seolah-olah saya sebagai laki-laki ada yang harus saya tutupi. Istri saya sebagai perempuan itu juga ada yang harus ditutupi. Apa yang ditutupi dari kita kan sesuatu yang tidak ingin terlihat orang, sesuatu yang mungkin dipahami sebagai kekurangan dan ketidakmampuan saya. Maka ketika saya mengatakan istri saya itu menjadi pakaian, ini kan kebutuhan utama, dan istri saya membutuhkan saya sama, fungsinya pakaian itu menutup kekurangan yang tidak bisa saya lakukan tetapi bisa dilakukan oleh istri saya. Dan ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh istri saya tetapi bisa dilakukan oleh saya. Maka di sini kalau kita lihat betapa agama Islam itu mengatakan bahwa sendi kehidupan itu ya laki-laki ya perempuan. Ini yang dikatakan konsep dasar Quran itu ketika menciptakan alam semesta itu namanya mizan. Mizan itu keseimbangan. Tidak menjadi seimbang kalau pakai perasaan laki-laki semua. Tapi dunia itu bisa kacau juga kalau menggunakan ukuran perasaan perempuan semua. Maka di sini ada yang membutuhkan kelaki-lakian, ada yang membutuhkan keperempuanannya. Maka di sini kita lihat nih Mbak Eva ya, agama ini membuat satu aturan yang luar biasa. Pertama, penghormatan kepada ibu. Jadi kalau kita bertanya sejauh mana penghormatan Islam terhadap perempuan, kita katakan bahwa dalam tradisi Islam itu semua orang paham
bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ibu ridho, surga di tangan. Tapi ibu murka, kita durhaka, maka kunci surga itu seolah sudah hilang dari kita. Itu kan gambaran tentang penghormatan. Hanya saja penghormatan ini juga proporsional nih Mbak Eva. Tidak kemudian ya segalanya menjadi ibu terus melupakan bapak, kasihan saya gitu kan. Nanti anak-anak saya cuma ngelihat ibunya terus. Iya. Ada masa di mana memang ibu dikedepankan karena perannya begitu terasa. Tetapi ada sesuatu yang bapak dikedepankan karena peranan bapak di situ dibutuhkan. Apa contohnya para pemirsa? Bakti kepada orang tua. Nih, Mbak Eva, kalau Mbak Eva punya orang tua, bapak dan ibu. Kemudian satu masa Mbak Eva, misalnya rezekinya tuh terbatas. Misalnya rezekinya terbatas. Bisa ngasih salah satu nih. Bisa ngasih ibu, nggak ngasih bapak. Kalau ngasih bapak, nggak ngasih ibu. Mana yang harus didahulukan? Orang sering berpikir ibu. Nggak juga. Ada sesuatu yang kata ulama, ibu harus di depan. Tapi ada kata ulama, bapak yang harus di depan. Nih lihat. Hebatnya syariat Islam tuh mengatur proporsional ini. Kalau Mbak Eva ingin ngasih makan ibu, bukan makan yang kebutuhan nih Mbak Eva. Misalnya uang cuma 50.000. Bapak sama ibu suka banget makan tunjang di restoran Padang atau otak misalnya atau rendang misalnya, tapi uang cukup cuma satu, maka Mbak Eva datangnya pas bapak lagi kerja supaya ibu nih, karena ibu yang harus didahulukan kalau memang pilihannya seperti itu. Tetapi nanti kalau akhir Ramadan kan ada kewajiban bayar zakat fitrah nih, bapak ibu kita tidak bisa bayar zakat fitrah, maka yang dikedepankan di situ bukan ibu tapi bapak. Kenapa? Ini urusan harta. Kalau ibu nggak bisa bayar zakat fitrah, ibu akan mengatakan saya kan perempuan. Tapi kalau bapak sampai tidak bisa bayar zakat fitrah, itu kan terlihat ketidakmampuannya secara ekonomi. Maka dalam hal nafkah yang harus dijaga ibu. Tapi hal pembayaran zakat yang memiliki dampak sosial kepada orang lain, terbuka kondisi ekonomi, maka yang perlu dijaga itu kehormatan bapak. Lihat nih, kenapa? Karena kalau urusan makan, dulu yang ngasih makan saya pertama tuh ibu. Ketika ada di rahimnya. Ketika saya keluar ke dunia, saya hanya bisa makan dari asinya ibu. Maka kalau persoalan ini, ingat ibu. Tapi yang belikan pempes tuh bapak. Gitu loh, ini secara teori ya. Kalau Mbak Eva punya gaji dari CNN, itu kan kebaikan Mbak Eva, membantu suami. Tapi kan kewajiban tuh pada suami. Maka lihat di sini. Kalau kita ngelihat ajaran seperti ini, maka sejatinya Islam tuh menjaga kok keseimbangan bapak, keseimbangan ibu. Kalau soal nafkah, ingat loh, Faiz, kamu tuh nggak bisa hidup dulu itu kecuali dengan perantara ibumu. Tapi ketika urusan materi yang menjadi bentengmu itu bapak, maka kalau sekarang urusan zakat fitrah dibayarkan ke panitia di masjid, jaga kehormatan bapak. Jangan sampai besok bapak sholat id, kan laki-laki lebih didorong untuk bersosialisasi. Dicatat, nggak bayar zakat fitrah, miskin. Kasihan bapak. Bapak jaga kehormatan di situ. Nah, itu menunjukkan Mbak Eva bahwa di dalam Islam semuanya dihormati. Semuanya dihargai bergantung kepada porsi masing-masing. Oke, nah kalau kemudian kita kembalikan Kiai soal bagaimana Rasulullah memuliakan wanita begitu ya Kiai. Bagaimana menerapkan ajaran Rasulullah dalam memuliakan wanita ini, tapi kemudian tidak melanggar syariat Islam Kiai. Kalau kita lihat ke sejarah hidup Nabi, indah sekali loh. Bagaimana Rasulullah itu memuliakan istrinya. Yang pertama, kita nggak usah bicara umat ya, hubungan suami istri. Nabi Muhammad itu mengerti betul tugas istri itu banyak. Maka Nabi itu nggak pernah mengaudit istrinya kayak BPKP dan KPK. Ya. Jadi istri Nabi itu, bahkan kita perlu tahu loh para pemirsa, bedanya puasa fardu dengan puasa sunnah. Puasa fardu Ramadan itu kata mayoritas ulama niatnya harus dari malam, Mbak. Tapi puasa sunnah asal jadi. Pagi-pagi jam 8 saya niat puasa boleh. Itu kan dari cara Rasulullah itu. Menjaga perasaan istrinya. Kan Nabi nanya sama istrinya, istriku kamu masak nggak hari ini? Oh nggak ada Nabi, pagi-pagi ini saya belum masak. Oh nggak apa-apa, nggak usah kepikiran, kebetulan saya puasa. Ini Nabi bohong loh.
Ya karena asalnya Nabi itu nggak mau puasa. Bohong bukan bohong negatif. Tapi bohong untuk menjaga perasaan istrinya. Itu kan berarti Nabi menghargai, tidak ingin melukai istrinya. Tidak kemudian Nabi merasa, kan sudah saya kasih uang belanja. Kamu tuh sibuk apa sih di rumah? Kalau saya sama Jibril dikasih wahyu nyampaikan, kamu di rumah. Nabi tahu, saya keluar, saya datang ke rumah, istri saya lagi duduk. Nggak pernah Nabi bilang, enak ya saya yang keringetan kamu yang duduk. Karena Nabi membayangkan, ini jangan-jangan habis selesai nyapu. Ini jangan-jangan habis selesai nyuci baju. Lihat tuh, Rasulullah tuh tidak pernah bertanya kepada istrinya, kenapa kamu kok tidur-tiduran enak? Nggak ada dalam sirah Nabawiyah. Itu menunjukkan penghargaan Rasulullah. Yang pertama, menjaga perasaan istri. Itu penting banget para pemirsa. Bahkan Nabi itu dalam hadisnya, itu mengatakan ada bohong yang dicatat oleh Allah itu sebagai kebaikan. Kalau jujur malah dosa. Apa itu? Menjaga perasaan istri. Jadi kalau saya tahu istri saya sudah berusaha luar biasa masak, ditanya sama istri saya, Mas, masakan hari ini gimana? Gitu. Padahal itu maksud saya asinnya gitu ya. Enggak ya kan? Tapi istri saya, enak ya, enak. Saya bohong. Itu ajaran Nabi loh. Ajaran Nabi, jaga perempuannya sudah berusaha, istrimu capek gitu. Dia masak, dia melahirkan anakmu. Kalau cuman karena asinnya sayur, kamu kemudian melupakan kebaikan perempuan, ini kan luar biasa. Satu. Yang kedua, secara intelektual, Nabi itu tidak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, tuh nggak pernah. Kalau saya kan sering lagi ngomong politik sama teman saya, istri saya ngomong, udah diem. Ini urusan koalisi, kata saya. Oh, ini urusan, nggak ada Nabi begitu tuh nggak ada. Apa yang terjadi? Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah. Kan semua sering dengar cerita ketika Nabi tidak bisa masuk Mekah, mau umroh, yang melahirkan perjanjian Hudaybiyah, itu kata orang Quraisy, engkau masuk Mekahnya 10 tahun yang akan datang. Nabi udah ihraman itu. Sudah Ka'bah itu di depan mata. Maka kata Nabi, sudah, kita kan sudah berjanji dengan orang Quraisy, damai, tidak masuk Mekah, yuk pulang ke Madinah. Tapi kan sudah ihram, gimana caranya? Lepas, kata Nabi. Itu kambing-kambing yang dibawa, kita niatkan untuk ke tanah suci Mekah, potong aja di sini selesai. Nggak ada yang taat. Gitu loh. Bukan nggak taat karena mereka nggak mau dengar Nabi. Kekangenannya ke Mekah itu loh. Nabi bisa nggak nego. Mereka sedang berpikir gimana caranya nego sama Nabi. Ummi Salamah, istri Nabi kan berdiri. Nabi, kalau mereka kau harapkan copot bajunya gampang. Kau dulu yang copot. Kau dulu yang cukur. Kan ini fa'in ukhsirtum famastaisaro minal hadi, kata surah Al-Qur'annya. Maka cukur saja Nabi. Copot baju ihramnya, sembelih kambingnya. Mereka pasti sudah putus asa kan. Loh, Nabi udah copot ihram berarti nggak akan umrah nih. Taat semua. Itu kan penghargaan Rasulullah kepada istrinya Ummi Salamah. Tanpa Nabi pernah bertanya, kamu S1 udah selesai belum? Gitu. Kamu nggak ada Nabi nanya ijazah istrinya, pendidikannya. Memang kamu mengerti soal ini nggak? Itu menunjukkan bahwa Nabi adalah orang yang menghormati wanita pada kewanitaannya, yang menghormati wanita pada kemanusiaannya, yang menghormati wanita sebagai istrinya. Ini indah Mbak Eva. Indah sekali Kiai. Semoga nanti yang menyaksikan ya para suami bisa mengikuti keteladanan Rasulullah ini. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana kemudian kasih sayang dan akhlak Rasulullah kepada kaum miskin, budak dan juga anak-anaknya. Tapi kita akan jeda dulu, jangan kemana-mana, gapai kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.